teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana standar kerja prosedur K3. Namun sebelum itu, kita harus tahu apa itu K3. Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama, K3 sendiri merupakan singkatan dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Hal ini merupakan standar acuan yang digunakan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. Di dalam dunia kuliner, resiko K3 sangat rentan terjadi karena terdapat banyak sekali resiko kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh banyak faktor. Contohnya seperti bahan kimia dan bahan yang mudah terbakar. Nah, untuk itu kita harus tahu bagaimana standar dan prosedur K3. Standar dan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 merupakan suatu aturan yang telah ditetapkan dalam bidang pengolahan makanan supaya pekerja terhindar dari kecelakaan kerja ketika berada di dalam dapur. Nah, hari ini ada beberapa klasifikasi atau penjelasan mengenai standar K3. Yang pertama adalah prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Nah, penerapan prosedur K3 ini adalah langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pekerja agar tetap sehat, selamat, dan aman selama bekerja. Informasi mengenai pelaksanaan prosedur K3 itu sebaiknya mudah diakses oleh semua orang, terutama bagi pekerja itu sendiri. Penyediaan informasi terkait sistem kesehatan, kemudian keselamatan dan keamanan kerja merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap karyawan mereka. Nah, informasi ini harus diberikan kepada pekerja sebagai bagian dari kegiatan induksi dan orientasi. Lalu, memberikan informasi tentang sistem K3 ini sangat penting agar staf dan pekerja selalu mematuhi dan mengikuti prosedur K3 yang berlaku pada perusahaan tersebut. Prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dapat mencakup berbagai hal sebagai berikut ini. Yang pertama adalah mematuhi SOP atau standar operasional prosedur di tempat kerja. Kemudian adalah memastikan bahwa penggunaan peralatan dan sistem dilakukan dengan sangat aman. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan melaporkan situasi jika terjadi atau ada hal yang tidak aman. Yang keempat, menyediakan layanan pemeliharaan untuk peralatan dan sistem sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada di industri tersebut. Dan yang terakhir adalah mengikuti prosedur pelaporan jika terjadi kecelakaan atau cedera. Nah, yang kedua adalah informasi tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan yang informatif. Nah, informasi tentang K3 di tempat kerja itu harus disampaikan dengan sangat jelas teman-teman dan terbuka supaya dapat dipahami oleh semua pihak dan dapat diterapkan dengan mudah. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan dalam menyediakan informasi mengenai kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Yang pertama adalah menghapus informasi yang sudah tidak relevan atau yang sudah tidak berlaku dan tidak digunakan. Yang kedua adalah memperbarui tanda peringatan, informasi baru, dan file terbaru sesuai dengan kebutuhan di industri tersebut. Yang ketiga adalah menempatkan informasi di semua ruang staf atau di ruang terkait dalam bentuk papan informasi ataupun poster sesuai dengan petunjuk keselamatan kerja dan petunjuk pengoperasian alat berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perusahaan tersebut. Nah, kemudian aspek K3 di tempat kerja itu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari staf dalam hal pertimbangan, kemudian keputusan, implementasi, dan pemantauan kesehatan. Kemudian ada juga keamanan serta keselamatan di tempat kerja.
Lalu, staf perusahaan yang memberikan ide ataupun kontribusi yang layak dan efektif dalam penyediaan informasi dan penerapan ketiga akan mendapat perhatian lebih. Karena hal ini dapat membuat mereka itu merasa terlibat secara langsung dalam operasional pekerjaan mereka. Nah, yang ketiga merupakan pelaksanaan serta monitoring kesehatan dan keselamatan kerja. Pengendalian bahaya dan juga risiko yang terkait dengan keselamatan dan keamanan kerja itu diperlukan metode untuk mengidentifikasi hal yang berpotensi untuk membahayakan. Nah, saya akan menjelaskan apa saja contoh bahaya dan risiko dalam keselamatan dan keamanan kerja di tempat kerja. Yang pertama adalah api, misalnya di industri kuliner. Api ini dapat diakibatkan karena kebocoran gas dan kondisi darurat yang lainnya. Kemudian ada resiko yang ditimbulkan oleh keramaian, misalnya terdapat ancaman dari pelanggan ataupun demonstrasi ataupun dari rekan kerja sendiri. Kemudian ada ancaman bom, pencurian dan perampokan. Kemudian terdapat juga hewan-hewan yang mengganggu seperti tikus ataupun kecoa yang dapat memengaruhi keamanan pada makanan yang kita olah. Kemudian ada cedera karena kesalahan akibat tindakan secara pribadi. Ini diakibatkan oleh tindakan pribadi yang tidak benar. Kemudian adanya peristiwa terpeleset dan terjatuh. Kemudian mengonsumsi alkohol yang menimbulkan staf itu mabuk ketika bekerja. Wah, ini sangat ini ya aneh sekali ya kalau bekerja dengan efek alkohol. Dan juga yang terakhir adalah penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, setelah bahaya-bahaya tersebut teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai risiko terhadap kesehatan dan keselamatan yang ditimbulkan oleh bahaya tersebut serta mengidentifikasi bagaimana sih cara untuk mengatasinya. Berikutnya adalah alasan catatan keamanan dan keselamatan. Selain untuk melakukan pemantauan, kemudian untuk mengendalikan bahaya dan resiko, staf itu juga perlu membuat catatan mengenai kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja teman-teman. Nah, fungsinya ini untuk apa? Catatan ini merupakan bagian dari manajemen untuk memantau kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja. Nah, kemudian pembuatan catatan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ini didasarkan pada beberapa hal. Di antaranya adalah, nah yang pertama, sebagai bukti kepatuhan terhadap undang-undang atau regulasi pemerintah yang berlaku terkait dengan implementasi K3 di tempat kerja tersebut. Yang kedua adalah sebagai alat untuk memantau dan melacak K3 di tempat kerja yang memungkinkan identifikasi masalah, kemudian resiko, tren kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta juga mengevaluasi pelaksanaannya. Yang ketiga, itu adalah sebagai referensi saat terjadi insiden yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah sebagai bukti tanggung jawab manajemen terhadap implementasi kesehatan, keamanan, dan keselamatan di perusahaan tersebut. Nah, poin selanjutnya adalah syarat catatan K3. Nah, dalam pembuatan catatan K3 ini harus dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut ini. Nah, yang pertama adalah tepat. Bagaimana sih tepat itu? Nah, tepat ini ditulis berdasarkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di situ dan tidak ada yang dikurangi ataupun tidak ada yang ditambahkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkini. Insiden apa yang terjadi sebaiknya segera dituliskan dan tidak ditunda-tunda. Nah, dengan demikian catatan akan selalu dalam keadaan update. Kemudian terbaca. Struktur catatan mengenai K3 itu sebaiknya dirinci secara jelas, termasuk informasi tentang waktu, jenis insidennya apa, penyebabnya apa, individu yang terlibat siapa, dan langkah-langkah penanganannya bagaimana. Pembaca catatan dapat dengan mudah memahami informasi yang tercatat.
Kemudian yang keempat adalah mudah diakses. Catatan K3 itu perlu disimpan dan ditempatkan di tempat yang mudah diakses oleh staf-staf yang berkepentingan. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu prosedur dasar penolong pertama untuk insiden atau kecelakaan kerja di dapur. Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan itu melibatkan upaya penyelamatan dan perawatan yang diberikan kepada korban kecelakaan. Selain itu, pertolongan pertama itu juga dapat memberikan bantuan bagi seseorang yang tiba-tiba nih mengalami serangan penyakit, sehingga dapat memberikan perawatan sementara sebelum mendapatkan bantuan medis lebih lanjut dari para dokter atau paramedis. Pertolongan pertama ini terutama difokuskan pada insiden kecelakaan kerja atau keadaan darurat yang umum terjadi pada lingkungan kerja. Nah, demikian teman-teman penjelasan mengenai standar prosedur dari K3. Oleh karena itu, kalian sebagai calon pekerja di industri kuliner harus paham bagaimana standar dari prosedur K3 yang ada di industri kuliner. Cukup sekian teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.